Tiga. Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bergabung di pembelajaran kita pagi ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita saat pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami bersyukur untuk hari yang baru kembali Engkau berikan buat kami. Kembali untuk kami nikmati anugerah-Mu, kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Cintamu yang tiada batasnya buat kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami puji, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dosa kami, dari setiap perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami Tuhan, ampuni kami. Biar kami terus boleh hidup dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kembali saat pagi hari yang indah ini, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan saat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami memohon meminta pimpinan-Mu, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus dalam ibadah Zoom kami ini Tuhan, biar apa yang kami lakukan Tuhan bukan rutinitas kami, tapi rindu kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, biar kami boleh fokus mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti, terlebih kami boleh hidupi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau persiapkan hamba-Mu, Engkau berkati hamba-Mu dengan urapan daripadamu, hikmat daripadamu, pengertian daripadamu hingga saat pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu boleh memberitakan firman-Mu dan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan saat ini, baik teman-teman kami yang akan mendengarkan rekaman kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Saat pagi hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita dalami firman Tuhan menjadi pedoman kita, menjadi terang bagi jalan kita, khususnya dalam bahasan kita. Sungguh firman Tuhan menjadi segalanya dalam kerinduan kita terus bangun rumah tangga kita. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian ketujuh dari bahasan kita membangun rumah tangga kembali dari bukunya Winston P. Smith. Kita bahas sedikit seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, kita masih membahas manipulasi di dalam rumah tangga. Kita ulang sedikit apa yang sudah kita lihat minggu lalu. Kita lihat, kita awali kembali dengan definisi manipulasi. Suatu bentuk pengaruh yang disengaja dicirikan sebagai upaya, usaha oleh si manipulator untuk mengubah perilaku target korban, biasanya bertujuan untuk mencapai tujuan demi kepentingan si manipulator. Tindakan memanipulasi biasanya berupa berbohong, kritik berlebihan. Ini serupa dengan membangkitkan rasa bersalah, memojokkan, mendiamkan. Ini sebenarnya serupa.
Tetapi dalam ikatan rumah tangga, tidak jarang bentuk manipulasi adalah membaik-baikin, menyenangkan hati secara berlebih pasangan kita. Kita mau menolak manipulasi di dalam bimbingan firman dan Roh Kudus. Kita melakukan hal sebaliknya. Menghormati, menghargai. Ketika manipulasi melanggar hukum kasih, penghargaan menumbuhkan cinta, membangun rumah tangga. Ketika kita menghargai sesama, kita mengakui nilai diri mereka. Mereka punya nilai. Menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ini yang menjadi dasar kita. Tentu standar kita adalah Kristus. Ia yang mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi ia mengambil rupa seorang hamba untuk kepentingan kita manusia berdosa. Paulus mengerti bahwa sikap ini merupakan sikap yang sangat dibutuhkan, kita butuhkan dalam kerinduan kita saling mengasihi. Terus diingatkan bahwa manipulasi melihat pasangan sebagai benda, barang, objek, alat untuk melayani keinginan, kepentingan kita. Sebaliknya, sekali lagi, saat kita rindu punya rumah tangga yang terus terbangun, maka kita sadar kita harus meninggalkan sikap-sikap memanipulasi. Cara gampangnya meninggalkan manipulasi adalah menghargai, menghormati. Menghormati adalah melihat pasangan, melihat sesama sebagai pembawa citra Allah yang ada untuk melayani Allah, yang diciptakan untuk melayani Allah, yang hadir, dilahirkan di bumi ini untuk menggenapi rancangan Allah bagi dia secara unik. Bagi istri kita, bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, bagi sesama kita. Mereka diciptakan dalam keunikan mereka, dalam destiny mereka untuk melayani Allah, dalam panggilan mereka untuk menyenangkan hati Allah, untuk mengerjakan tugas Allah selama mereka di bumi ini. Selama mereka masih bernafas. Kehadirannya, kehadiran pasangan, kehadiran suami, istri sebagai pasangan, itu bersifat sekunder, yang ultimate, yang utama adalah
kehadirannya di bumi ini, kelahirannya sebagai pelayan Allah. Saling menghargai berarti saling mendukung dalam menunaikan tanggung jawab kita masing-masing sebagai milik sekaligus pelayan Allah. Ini sesungguhnya paragraf yang merangkum semua bab ini. Bab tentang manipulasi versus menghargai. Paragraf inilah yang merangkum. Saat kita sungguh rindu, rumah tangga kita terus terbangun, nggak stuck, nggak mandek, maka kita perlu saling mendukung supaya destiny kita, panggilan kita sebagai milik dan pelayan Allah, panggilan unik Allah bagi kita masing-masing itu dapat kita selesaikan. Suami bantu istri dalam keunikannya. Istri bantu suami dalam keunikannya. Istri nggak bisa memaksa suami seperti dirinya. Demikian pula suami nggak bisa memaksa istri untuk melayani sesuai dengan panggilan si suami. Bukan saling memaksakan, tapi saling melayani demi kepentingan Kristus. Saling membantu, saling mendukung. Sehingga masing-masing kita suami istri bertanggung jawab kepada Allah sebagai pelayan-pelayan yang setia, pelayan-pelayan yang bertanggung jawab. Kita sudah lihat ini juga secara singkat minggu lalu, perbedaan manipulasi dan penghargaan. Ada 6. Menghargai itu, kamu kepunyaan Allah, kamu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya memberi tanpa pamrih, bukan memberi dengan harap kembali. Saya rindu kamu sukses. Allah menggunakanmu untuk membuat saya serupa dengannya. Saya akan tetap mengasihimu bahkan ketika kamu tidak menanggapi kasih saya sesuai dengan ekspektasi saya. Sedangkan manipulasi adalah kamu ada untuk kepentinganku, untuk kebahagiaanku. Kita mendasarkan kebahagiaan kita dengan pelayanan pasangan hidup kepada kita. Kita tentu akan banyak kali dikecewakan karena kebahagiaan kita hanya ada di dalam Kristus. Itulah kebahagiaan kita. Next, kamu adalah sebuah objek, bukan satu pribadi. Saya memberi untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. I give to get something. Saya ingin kamu membuat saya happy, bahagia. Nggak peduli caranya gimana, yang penting saya happy. Kamu masalah. Saat apa yang saya inginkan tidak terpuaskan, kamu penyebabnya. Saya akan mengasihi, nomor 6, selama saya melihat hasilnya dari bukti kasih saya sesuai dengan ekspektasi saya akan terus mengasihimu. Tetapi saat saya tidak dapati hasil sesuai dengan ekspektasi saya lihat kamu tidak menanggapi sesuai dengan ekspektasi saya, maka saya akan mengurangi kasih. Saya akan mengurangi cinta saya. Kita masuk bahasan kita pagi hari ini. Menjadi pengikut Kristus adalah untuk menerimanya sebagai Tuhan. Tindakan kasih kita pada sesama perlu dilakukan karena kita menyembah Allah, menyembah Kristus, melayani Kristus,
bukan karena kita tunduk pada sesama, pada pasangan hidup kita. Kita pun tak seharusnya menuntut perhatian dan kepedulian sesama pasangan dengan pemahaman bahwa kita pemilik hidup mereka. Kita ini milik Tuhan. Kita ini sama-sama milik Tuhan. Kita bisa perluas dalam hubungan orang tua anak, dalam hubungan berjemaat. Kita sama-sama milik Tuhan yang terus belajar menyenangkan hati Tuhan dengan cara melayani sesama. Melayani sesama sesuai dengan petunjuk Allah, bukan berdasarkan pemahaman kita. Nyeneng-nyenengin pasangan itu cara melayani. No, tetapi menurut bimbingan yang ia sampaikan lewat firman-Nya, itulah cara kita saling melayani. Dan perlu selalu kita ingat bahwa pernikahan tidak diciptakan sebagai pengganti Allah. Karena itu kita nggak boleh melihat diri sebagai Allah terhadap pasangan, sehingga kita terus berusaha mengontrolnya, menjadikan alat untuk kepentingan kita. Enggak, kita selalu ingat bahwa pasangan kita, sesama kita adalah alatnya Tuhan. Sekali lagi, alatnya Kristus, hambanya, pelayannya Kristus, bukan pelayan kita. Di sisi lain, kita mau ingat bahwa pasangan kita nggak boleh kita jadikan Allah di hati dan pikiran kita. Kita nggak boleh jadi Allah, pasangan kita pun nggak boleh jadi Allah bagi kita. Saya tidak dapat hidup tanpamu. Kalau tidak ada kamu, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kan pasangan sudah menjadi ilah lain di hati pikiran kita. Memang terlihat sangat romantis. Namun pernyataan ini kemungkinan besar keluar dari hati yang menyembah pernikahan, menyembah pasangan. Bagi kita, my family is my everything. Keluarga saya adalah segala-galanya bagi hidup saya. Tentu ini pemahaman teologis yang serong, yang menyeleweng. Kita memang diajar oleh firman, diciptakan untuk sebuah hubungan. Kita makhluk sosial. Kita diciptakan di dalam keberadaan kita ini, khususnya terkait dengan emosi kita, kita diciptakan, dibuat sedemikian rupa untuk saling berhubungan. Seperti halnya handphone diciptakan untuk nyambung ke internet, nyambung ke jaringan, demikianlah kita diciptakan untuk berhubungan dengan sesama. Karena itulah kita butuh sesama. Untuk hidup, kita butuh sesama. Tapi bukan berarti tanpa sesama, tanpa pasangan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa melanjutkan hidup. Ini pemahaman yang keliru. Kita perlu membedakan. Memang tipis bedanya. Kita makhluk sosial, kita butuh sesama, tetapi sesama bukan segala-galanya. Kita diciptakan untuk butuh menjalin rumah tangga, suami istri, anak orang tua, tapi family bukanlah segala-galanya. Kita menuntut sebuah kemustahilan, karena bagaimanapun pasangan hidup kita takkan mungkin selalu memenuhi apa yang kita butuhkan.
Hanya Allah di dalam Kristus yang sungguh mengerti segala sesuatu tentang kita. Ia yang adalah Allah Maha Tahu dan ia pun telah menjadi manusia, telah turut merasakan kelemahan-kelemahan kita manusia. Karena itu kita nggak boleh mengharapkan pasangan menjadi pengganti Kristus. Kita pasti kecewa saat kita terus berusaha memperoleh, mendapatkan apa yang hanya terdapat dalam Kristus. Kita harapkan itu dari sesama, dari pasangan. Kita akan kecewa. Tuntutan hanya akan menghasilkan kekecewaan, amarah. Tuntutan kepada sesama untuk menjadi jawaban bagi kegalauan, keresahan, rasa tidak aman, kesendirian yang muncul di hidup kita, kita harapkan sesama menjadi jawaban. Itu menghasilkan kecewaan, bahkan amarah. Contohnya saat kita berada di dalam kesendirian, butuh rasa aman, mengharapkan pasangan untuk selalu menjadi jawaban, pasti akan mengecewakan. Karena itu dapat disimpulkan terlalu menuntut hubungan kita mandek. Mandek hubungan kita. Seorang suami yang terus nuntut istrinya mengikuti keinginan si suami. Si suami mungkin terus rasa bahagia. Karena terus ada keinginan muncul di hati, istri dipaksa, dituntut untuk melegakan, memuaskan rasa ingin di hati si suami. Si suami sepertinya terus bahagia karena keinginan-keinginan yang terus terpuaskan. Tapi dapat dipastikan oleh pembelajaran kita di 2 minggu ini, rumah tangga mereka mandek. Rumah tangga mereka mandek. Rancangan Allah dalam rumah tangga mereka mandek. Rumah tangga mereka nggak mungkin terus dan lebih lagi menjadi dampak teladan bagi sesama, bagi lingkungan, bagi banyak orang, bagi jemaat. Cinta bukan tentang saling memenuhi kebutuhan masing-masing, bukan tentang saling memuaskan keinginan kedua pihak yang saling mengasihi. Kata Jack Miller, pada praktisnya cinta itu berusaha sungguh berusaha, berupaya membantu sesama untuk sukses. Kita mulai lebih lagi mengerti di dalam nama Yesus Kristus, kita lebih lagi mengerti bagaimana cara menghindarkan pattern atau pola manipulasi dalam rumah tangga. Terus kita belajar. Karena sekali lagi, saat pola ini, lingkaran setan ini terus berulang, sungguh mungkin tampak mesra suami istri, tidak akan berdampak secara luas. Kita hubungkan dengan khotbah kemarin, rumah tangganya mungkin tampak mesra banget, seperti teruna-teruna pemuda yang kuat. Tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan mereka letih, lesu, nggak berdaya. Demikianlah rumah tangga yang tampaknya sangat amat romantis, tapi dipenuhi dengan manipulasi, dikuasai dengan manipulasi. Sekali lagi pada praktisnya,
cinta itu sungguh-sungguh mengupayakan sesama atau pasangan sukses. Apa itu sukses? Kembali ke 3 karakteristik yang ada pada diri Allah dan diturunkan kepada manusia saat diciptakan. Kami sering dengar khotbahnya Pendeta Esra Soru. Kita belajar tentang teologi proper, yaitu nature, keberadaan Allah, sifat-sifat Allah, karakteristik Allah. Nah, dalam salah satu bagian, dalam salah satu subbab, sifat Allah itu dibagi 2. Itu ada yang diturunkan kepada manusia, di-share kepada manusia, dan ada yang enggak, yang hanya milik Allah. Contohnya Maha Tahu, Maha Kuasa itu punyanya Allah. Saat itu dibagikan kepada manusia, manusia sudah menjadi Allah. Nah, ada 3 hal di buku kita ini, karakteristik Allah, sifat Allah yang di-share kepada manusia saat ia ciptakan. Jadi semua manusia, mau yang EQ-nya paling tinggi sama paling rendah, mau yang jenius sampai yang dapat kita katakan berkebutuhan khusus, sama-sama manusia diciptakan menurut citra Allah. Mereka punya identitas unik dan panggilan unik. Mereka punya kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Mereka punya nilai hidup. Nah, sukses tadi, cinta adalah bantu sesama dengan segala daya upaya kita, bantu sesama sukses. Sukses itu adalah karakteristik Allah semakin nyata dalam hidup sesama atau pasangan kita. Saat ia semakin dewasa dan semakin serupa dengan Allah. Inilah sukses. Sukses itu berarti keunikan pribadinya, keunikan panggilannya, keunikan potensi hidupnya, kelebihannya, pelayanannya, itu semakin dan semakin mempermuliakan Tuhan. Apapun pelayanannya, suami istri berbeda. Apapun kelebihannya, apapun perannya dalam bermasyarakat, sukses adalah perannya tersebut semakin mempermuliakan Allah. Sekali lagi, semakin mempermuliakan Allah. Keunikan panggilannya. Dan melengkapi hidup sesama. Kemudian, terkait nomor 2 tadi, kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sukses berarti pasangan hidup kita semakin bijak dalam mengambil keputusan. Dalam kebebasannya memilih, keputusan demi keputusan yang ia pilih, ia buat, sungguh dapat ia pertanggungjawabkan. Bukan lagi seorang yang terlalu mudah mengambil keputusan, terlalu cepat. Namun setelah itu seringkali menyesali keputusan-keputusannya. Bukan seperti itu. Itu mencirikan kita gagal dalam rumah tangga. Mandek dalam usaha membangun rumah tangga. Makin hari makin bijak pasangan hidup kita. Makin luas wawasannya. Makin banyak sudut pandang yang ia jadikan pertimbangan sebelum memutuskan. Itulah sukses. Dan kita saling melayani, saling membantu, mendukung untuk pasangan hidup kita, sesama kita, sukses. Pasangan hidup kita
serupa dengan batu permata yang terus alami pemolesan. Sehingga goresan-goresan kasar itu semakin halus. Kekusaman setiap batu permata itu perlu dipoles. Tanpa itu hanya batu yang kusam, yang penuh dengan goresan-goresan kasar. Tetapi saat terus dipoles, wow, citra Allah yang menakjubkan, mengagumkan itu semakin terlihat di pasangan hidup kita. Puji Tuhan. Kita saling mencintai saat kita memoles satu sama lain. Sehingga citra Allah yang menakjubkan itu semakin glowing dalam hidup kita masing-masing. Di dalam karakter dan keseharian kita. Kita tentu nggak mau menjadi suami-suami yang punya istri, selalu glowing dalam berpenampilan, tapi karakternya kasar dan kusam. Ya menyedihkan tentunya. Tadi meski si suami terlihat bahagia banget. Karena tadi ya, si istri jadi objek yang selalu berusaha menyenangkan hati si suami. Tetapi kasihan istrinya, panggilan unik Allah bagi hidupnya nggak keluar, nggak nampak, nggak bisa disaksikan oleh sesama, nggak bisa dinikmati oleh sesama. Padahal Allah punya panggilan khusus di hidupnya. Terlalu banyak kan suami-suami memperlakukan istri seperti itu. Hanya sebagai babu, hanya sebagai budak, hanya sebagai alat untuk suami merasa hebat, suami merasa punya power. Kita nggak mau. Terutama Gen Z yang sedang kita berusaha pengaruhi. Mereka kemudian menjadi rumah tangga seperti itu. Kita nggak mau. Kita mau anak-anak kita, junior kita, membangun rumah tangga yang terus dan terus saling memoles mereka suami istri. Sehingga panggilan unik Allah bagi mereka suami istri makin hari makin nampak. Allah Tuhan mendewasakan. Kita masuk ke poin berikutnya. Begitu banyak keinginan muncul di hati pikiran kita, kehadiran dosa itu menyelewengkan keinginan-keinginan tersebut. Nah, banyak kali cara Tuhan nyadari bahwa kita ini bobrok, kita ini sesat di dalam keinginan kita. Tuhan sadarkan kita lewat penolakan sesama, penolakan pasangan hidup. Saat keinginan kita selalu terpenuhi, kita justru perlu mawas diri. Kita makhluk berdosa ini perlu sangat berwaspada kalau keinginan kita selalu terpenuhi. Jangan-jangan selama ini kita terlalu memaksa, terlalu menuntut. Ya, ini tentu penyakit dari pihak yang mendominasi, pihak yang berkuasa, dan dalam hal ini seringnya suami. Tentu ada istri-istri yang mendominasi, tetapi dalam banyak rumah tangga suami yang punya power lebih sehingga sering maksa, sering menuntut, terlalu memaksa, terlalu menuntut sehingga keinginan-keinginannya terus terpuaskan. Kita sekali lagi dinasihati oleh bagian ini harus waspada.
Dosa pula yang membuat kita bisa melihat pasangan hidup itu sebagai penghalang kebahagiaan kita, gangguan terhadap kebahagiaan kita. Di saat kita seharusnya berdua, saling melengkapi dalam kebahagiaan, saat semangat manipulasi yang menguasai sebuah rumah tangga, maka pasangan hidup bisa dilihat sebagai obstacle, sebagai hambatan untuk lega. Pengen lega lihat istri tambah dongkol. Saat kita menjadikan suami istri sebagai objek, sebagai sesuatu. Kita lanjut. Saat keinginan kita tak terpenuhi, kita melihat pasangan kita sebagai sebuah gangguan. Gak ada suaranya, Pak. Belum ada, Pak. Belum. Belum ada.
Oke, ini aja Maya. Tes Ya, satu. Pak. Ya. Bisa ya? Ini baru ada suaranya nih. Iya, ini pakai ini nih, pakai MacBook. Oh, oke. Ya, kita lanjutkan. Maaf gangguannya. Saat keinginan kita tak terpenuhi, kita melihat pasangan kita sebagai gangguan terhadap kebahagiaan kita. Kita akan sering mengeluh tentang pasangan kita. Kita pun akan terus berusaha memanipulasinya. Pasangan hidup kita menjadi alat memenuhi keinginan kita, bukan alat Tuhan menggenapi rancangannya. Ia tak lebih dari sesuatu, bukan seseorang. Saat pasangan tak memenuhi keinginan kita, Allah sesungguhnya sedang mengajari sesuatu. Ia ingin kita mengoreksi hati kita. Ia ingin kita mencari kepuasan hanya di dalam Dia. Untuk itu kita perlu memiliki hati yang cukup rendah dan terbuka untuk menerima pengajaran ilahi yang tak jarang ia nyatakan melalui hidup sesama. Ketika kita lebih fokus pada usaha membentuk hidup sesama sesuai keinginan kita dan bukan pada kerelaan, kesiapan diubahkan oleh Tuhan melalui hidup pasangan, maka kita akan terus mengejar hasil yang instan. Ini yang sudah kita lihat tadi di poin membedakan sikap menghargai dan memanipulasi. Yang nomor 6, saya akan tetap mengasihimu bahkan ketika kamu tidak menanggapi sesuai ekspektasi saya. Ini menghargai, akan terus berusaha mengasihi, sabar dalam mengasihi, nggak mengejar hasil instan. Sedangkan manipulasi mengejar hasil instan. Saat kita menunjukkan kasih, tetapi pasangan nggak segera memenuhi yang menjadi keinginan kita, kita akan segera mengurangi kasih kita. Ini yang dinamakan manipulasi. Jadi dapat kita lihat betapa dekatnya hubungan antara ketidaksabaran dengan manipulasi. Kita perlu ingatkan diri kita untuk sabar terhadap pasangan hidup kita yang kita sudah pilih untuk menemani kita di seumur hidup kita. Ini yang terjadi saat semangat manipulasi yang menguasai kita. Setelah beberapa kali kita berusaha menunjukkan bukti cinta, kita akan segera putus asa saat menghadapi pasangan kita tidak menanggapi sesuai ekspektasi kita. Mata hati kita seperti dibutakan untuk bisa melihat hidup ini dalam perspektif agenda ilahi. Kita selalu melihat hidup ini berdasarkan agenda kita. Ini memang sulit, tetapi kita mampu saat terus mengandalkan firman dan Roh Kudus. Kita belajar kemarin, Saudari Niar, dalam renungan doa puasa, kita diingatkan untuk kita punya perspektif kekekalan. Kita di dunia ini hanya sebagai musafir, hanya sebagai orang asing, traveler. Saat kita bisa terus belajar menempatkan agenda Allah di atas agenda-agenda
pribadi kita, maka mata hati kita terus hari ke hari dicelikan semakin cerah, nggak burem, nggak rabun. Itu yang menjadi keyakinan kita. Sehingga kita bisa menyikapi penolakan pasangan, penolakan sesama terhadap keinginan hati kita itu sebagai cara Allah bentuk hidup kita. Dan bukan hanya itu, bukan hanya penolakan pasangan, bukan hanya ketidakmampuan pasangan memuaskan keinginan kita, tetapi juga keunikannya, keunikan pasangan, keunikan sesama. Kita dapat melihat keunikan sesama sebagai cara kita untuk dewasa, cara kita untuk bisa melengkapi satu sama lain. Puji Tuhan. Ya, terus diingatkan Roma 12, 1 Korintus 12 ini yang terus, apalagi saat kita membahas persekutuan dalam ikatan tubuh Kristus, inilah yang akan terus menjadi bahasan kita, akan terus diingatkan kepada kita sama-sama. Roma 12, 1 Korintus 12 mendaftarkan perbedaan-perbedaan, tetapi bukan untuk kita saling menjaga jarak, bukan untuk membuat kita saling memaksakan keseragaman, bukan. Tetapi bagaimana di dalam keberagaman kita bersepakat untuk saling melengkapi. Kondisi ini bukan hanya dalam ikatan tubuh Kristus, dalam lingkup jemaat, tetapi juga bisa kita nikmati dalam hidup berumah tangga. Kita bisa saling melengkapi antara suami dan istri. Puji Tuhan. Ya, masuk bagian terakhir di pagi hari ini, rajin memeriksa sikap hati. Baik manipulasi maupun cinta tulus itu memiliki perilaku yang serupa. Ada saat kita mendekat pada pasangan, cinta bisa seperti itu bentuknya. Manipulasi pun bisa. Ada saat kita menjauhinya, menjaga jarak, bahkan ada saat kita melakukan konfrontasi. Kita terus diingatkan bahwa cinta tidak selalu tentang mendekat pada pasangan dan membuatnya bahagia. Saat ia lakukan kesalahan, kita dapat menjadi alat Tuhan untuk menyadarkannya. Kita dapat menjaga jarak. Kita dapat menegurnya. Ini pun cinta. Karena itulah kita perlu rajin memeriksa hati. Lebih lagi serius memeriksa hati. Karena manipulasi pun dapat berbentuk dalam 3 poin tadi. Baik dalam mendekatkan diri pada pasangan, pada sesama, kita seneng-senengin hati sesama, itu nggak selalu tentang mencintai, tetapi juga bisa merupakan ekspresi atau manifestasi dari semangat, keinginan memanipulasi. Karena itu perlu terus periksa hati, apakah saya sedang mengasihi atau memanipulasi saat saya ngobrol, saat saya berusaha menyenangkan hati pasangan, sesama, jemaat. Kita perlu rajin periksa hati. Karena perilakunya serupa banget.
dalam semangat memeriksa diri, kita perlu memastikan bahwa semua ini kita lakukan karena cinta. Baik saat kita mendekat, menyatakan kasih, rindu membuat bahagia seseorang, baik saat kita tegur, baik saat kita jaga jarak, kita perlu lihat hati ini didasari oleh cinta, oleh kasih, bukan kebencian, bukan dendam, bukan keinginan memanipulasi. Terakhir di pagi hari ini, kita perlu pastikan sama-sama bahwa kita berdua manusia ciptaan Allah yang saling melayani demi kepentingan Allah di dalam Kristus. Kita sama-sama person, sama-sama pribadi kita ini, kepunyaan Allah yang bertanggung jawab kepada Allah. Kita masing-masing pembawa citra Allah. Sama-sama kita saling melayani, saling mendukung, saling membantu sehingga sungguh citra Allah yang ada di kedalaman hati kita itu semakin terbentuk, semakin nampak, semakin glowing, bagaikan permata yang terus dipoles. Kiranya pembelajaran kita dengan segala keterbatasan yang ada, sama-sama kita bisa diberkati. Rumah tangga kita terus terbangun, kita yang terus belajar dan belajar, kita bisa praktekkan juga, aplikasikan dalam hidup kita berjemaat. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus, saya kembalikan kepada Ibu Rini. Iya, puji Tuhan. Saat pagi hari ini walaupun ada kendala sedikit, tapi kita percaya kita boleh terus diberkati oleh pembelajaran kita saat pagi hari ini. Yang saya dapat saat pagi hari ini bahwa kita ini semua mempunyai keunikan masing-masing ya dalam kita berumah tangga, dalam kita bersosialisasi, apapun itu kita mempunyai keunikan masing-masing. Jadi saat pagi hari ini diingatkan juga kita terus boleh rajin memeriksa hati kita biar kita boleh terus dikalibrasi ya kalau Bung Semi bilang tuh terus diperbaharui gitu ya hati-hati kita ini supaya kita boleh terus berdampak. Pagi ini kita ada Niar, mungkin Niar ada yang mau ditanyakan atau menambahkan saat pagi hari ini. Iya, selamat pagi Bung. Selamat pagi Kak. Eh, Pagi. iya, makasih Bung untuk penjelasannya. Eh, iya, saya mau ada yang di-sharing untuk bagian manipulasi ini, karena menurut saya itu penting banget, terutama eh, buat kita yang mau membina rumah tangga ya. Maksudnya tuh banyak orang yang single dan kadang-kadang ini nggak apa sih namanya nggak sadar gitu loh dengan bentuk manipulasi ini karena saya sendiri pun tuh pernah mengalami sama orang yang deket bukan pacar bukan apa eh, sharing seperti ini nih bukan sok-sok jadi korban ya tapi cuman mau buat pembelajaran kita gitu. Iya. Jadi menurut saya untuk manipulasi ini harus apa ya? Kita harus mengerti apa sih manipulasi dan kenapa sampai terjadi gitu loh dan bagaimana eh, menanggulanginya gitu. Jadi yang saya alami itu kebanyakan manipulasi itu biasanya ketika seseorang itu pertama kalau Kristen of course kata Bung Semi dia untuk kepentingannya sendiri dan itu sebenarnya tuh nggak benar-benar cinta dan nggak benar-benar mengerti gitu loh apa maksud Alkitab kita itu menjadi pasangan kenapa kita itu harus berpasang-pasangan bagaimana rumah tangga itu jadi eh, pemikirannya tuh masih jauh dari rumah tangga yang kudus yang Tuhan mau gitu. Jadi masih kepengen apa ya, masih berpusat kepada diri sendiri. Jadi contohnya itu apa ya? Mungkin kalau saya melihat kenapa orang itu bisa melakukan manipulasi itu kadang-kadang karena mereka itu ini sih kayak apa? Mereka tuh nggak cukup atau mereka punya kegalauan sama diri sendiri atau mereka
apa kayak minder gitu loh. Jadi contohnya misalnya ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki, misalnya perempuannya adalah perempuan yang bekerja dengan penghasilan lebih tinggi misalnya, dan si cowok itu minder gitu. Jadi yang dilakukan itu adalah berusaha untuk membuat perempuannya tuh merasa buruk gitu, merasa dengan perkataan-perkataan yang gitu aja, nggak ada apa-apanya. Jadi kayak, atau misalnya kalau banyak sekali, bukan cuma anak remaja, sok-sok bikin cemburu gitu misalnya, sok-sok mendekatin orang lain gitu. Itu kan hal-hal yang apa sih, maksudnya tuh jauh gitu loh dari kita mengasihi satu sama lain gitu. Tapi eh, kalau saya melihat apa mendengar dari misalnya kayak John Piper sama Paul Washer gitu, itu kan sangat berbeda gitu ya. Mereka kalau menjelaskan tentang pernikahan atau pasang suami istri adalah, kalau mungkin kalau Paul Washer sama John Piper fokusnya ke pria ya, pria, tapi saya rasa tuh sama-sama gitu loh. Jadi misalnya kalau bapak-bapak, suami-suami, cintailah istrimu, hargailah istrimu, lihatlah mereka orang-orang yang sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal seperti itu. Jadi bagaimana diajarkan untuk benar-benar mengasihi, benar-benar sebagai protektor, orang yang memproteksi, orang yang benar-benar seperti Kristus mengasihi gerejanya. Sedangkan orang manipulatif itu, manipulator tuh jauh gitu loh, masih dalam konsep seperti itu gitu. Jadi ya menurut saya percaya mungkin kalau Bung Semi melihat hati ya, kalau karena kita di sini ada bagian-bagian yang orang-orang yang belum merit dan mungkin nanti mau merit, mungkin kalau saya mau menambahkan itu, melihat hati itu sama seperti kita misalnya dekat sama orang, apakah orang itu mau apa sesuai dengan apa yang kita apa ya kita ingini, atau kita tuh kalau berdoa, misalnya kalau berdoa itu kan ada, kalau dulu misalnya saya masih lebih muda misalnya, oh Tuhan, semoga dia suka sama saya atau berbalik. Tetapi kalau ketika kita udah mengerti, itu lebih tulus gitu. Kayak misalnya em, kita mau dia lebih dekat sama Tuhan, kita mau Tuhan menjauhkan dia dari rasa, misalnya rasa anxiety, mau apa ya, mau dia baik-baik aja, itu adalah doa yang berbeda gitu loh, daripada pengen orang itu terus mengasihi kita, tapi kita kita mau apa namanya, mereka itu apa memiliki welfare istilahnya, pertumbuhan jiwa yang baik, kedekatan sama Tuhan. Jadi menurut saya sikap hatinya itu salah satunya itu sih Bung. Jadi nggak cuman buat kita, tapi bagaimana orang itu sendiri gitu. Jadi ada sebuah lagu yang saya ingat itu, ditulis gini, apakah kasih itu, apakah cinta itu adalah perasaan kita caring, kita peduli sama kesejahteraan atau kehidupan orang lain sebesar kita peduli hal yang sama seperti diri kita. Jadi kita juga peduli dengan kehidupan mereka, peduli dengan permasalahan mereka, peduli dengan kesejahteraan mereka. Jadi bukan cuman saya nggak peduli kamu mau apa, tapi yang penting kamu suka sama saya, kamu memenuhi kebutuhan saya, kamu kalau nggak gitu saya nggak suka. Jadi itu sih menurut saya Kak. Maaf agak Iya, panjang. nggak apa-apa. Makasih Niar untuk eh wah tuh Bung Semi langsung ngasih emoticon love tuh. Makasih banyak Niar untuk bagi-bagi firman Tuhannya juga saat pagi hari ini. Biarlah kita beneran bukan memanipulasi ya, bukan menjadi orang manipulator gitu. Terus kita bener kata Niar, kalau dulu itu berdoanya, kalau misalnya kita suka sama orang, berdoanya supaya dia suka sama kita, bla 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 gitu. Tapi kalau saat ini, saat kita udah lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih ngerti firman Tuhan, maksudnya kita akan mendoakan jiwanya supaya dia lebih hari lebih cinta Tuhan, lebih pribadinya diubahkan kayak gitu-gitu. Wah, luar biasa banget. Kita akan tutup pembelajaran kita saat pagi hari ini. Mungkin sebelum itu mungkin Bung Semi ada yang mau ditambahkan?
Oh, nggak ada. Oke. Kita akan tutup pembelajaran kita saat pagi hari ini. Nanti saya minta Niar yang berdoa ya. Iya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk setiap pengajaran yang sudah Tuhan Terima berikan kasih. kepada kami semua pada pagi hari ini ya Bapak. Terima Tentu kasih. Tuhan, kami terbatas dalam mengasihi satu sama lain. Benar. Kami terbatas dalam menjalani panggilan-Mu Tuhan dalam rumah tangga, Tolong mengasihi pasangan kami. kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau saja yang menyempurnakan perjalanan kami ya Bapa, Engkau yang menilik hati kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami mampu Bapa untuk bisa Tuhan mengasihi, untuk bisa menjadi berkat ya Bapa, melalui kehidupan kami, pribadi kami ya Bapa, bagi orang yang kami kasihi ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan saja yang tolong ya Bapa, jikapun dalam hati kami ya Bapa, ada masalah-masalah, trauma-trauma di masa lalu yang mungkin terus bisa menyebabkan Tuhan sifat-sifat keras, sifat manipulatif di masa depan kami. Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hancurkan, Tuhan Tuhan yang Yesus. patahkan, Tuhan belenggu-belenggu ini. Dalam nama Kami Tuhan Yesus. mengasihi Tuhan, kami boleh bebas Tuhan menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Kami boleh Amin. terus dipakai ya Tuhan Yesus untuk menjadi Tuhan Yesus, rumah tangga Tuhan Yesus Ya, yang boleh menjalani panggilan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami terima bersyukur kasih. untuk setiap pengajaran dalam perihal rumah tangga, relationship, untuk perihal komunitas Tuhan Yesus satu sama lain. Kami mau belajar Tuhan, mengoreksi diri kami, sehingga Tuhan Yesus dalam segala hal Tuhan, kami boleh melayani dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih berkat-Mu tercurah pada hari ini ya Bapa, untuk kami semua yang ada di sini, untuk Bung Semi dan Kak Rini terutama ya Bapa, untuk mereka boleh Tuhan kuat dalam melayani Engkau ya Bapa, Amin. mungkin tantangan yang Kau izinkan ya Bapa, kami terus percaya kekuatan dan sukacita yang daripadamu terus menjadi bagian dari mereka ya Bapa. Amin. Singkapkan terus Amin. rahasia firman-Mu ya Bapa, singkapkan terus ya Tuhan Yesus berkat-berkat yang Kau terus curahkan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tutup Bible study pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.